Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inovasi yang telah kami buat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kampus maupun dalam lingkungan pembelajaran ataupun lingkungan masyarakat. Sebelum kami mempresentasikan hasil inovasi kami, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Riovan Samuel Siombing dengan NIM 11S22026 dari Prodi S1 Informatika. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok Skylar. Dan perkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Tompul dengan NIM 21S22052 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Perkenalkan, nama saya Carlo Cabuas Albertus Mberendela dengan NIM 11322012 dari Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Lisa Patricia Tambunan dari Prodi S1 Teknik Bioproses dengan NIM 31S22025. Perkenalkan, nama saya Andika Sopresi Arab, NIM 11422032 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Pangkat Mono. Perkenalkan, nama saya Adewana Azia Kasyan dengan NIM 12S22038 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Andre Kelsimarwata dengan NIM 14S22005 dengan Prodi S1 Teknik Elektro. Di dalam suatu inovasi tentunya kita akan mendapatkan sebuah ide atau yang dinamakan sebagai ide project. Sebelum masuk ke ide project, tentunya kami akan menjelaskan apa alasan kami untuk mengangkat hal tersebut sebagai ide project kami. Alasan kami membuat inovasi ini adalah karena banyak permasalahan yang umum terjadi dalam lingkungan kampus dan ada juga beberapa terjadi dalam kehidupan berasrama. Selain itu, permasalahan yang kami temukan dalam lingkup pembelajaran pada siswa mulai dari tingkat SD sampai SMA mendukung untuk kami dalam membuat suatu inovasi. Nah, di sini kami akan membahas satu persatu mulai dari alasan, permasalahan, sampai dengan kesimpulan. Kembali dengan ide project yang kami bahas sebelumnya, dari alasan tersebut kami mendapat ide dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan dianggap sebagai fasilitas untuk membantu pekerjaan. Banyak terobosan baru teknologi informasi yang tercipta di berbagai bidang, begitu pula di bidang pendidikan. Teknologi informasi seperti laptop, PC, smartphone digunakan oleh pendidikan maupun siswa sebagai alat penunjang pembelajaran. Di Indonesia sendiri, pembelajaran menggunakan bantuan teknologi informasi telah diterapkan. Pembelajaran menggunakan bantuan teknologi informasi dapat menunjang pembelajaran, terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswa dan siswa-siswa yang telah menggunakannya. Urgensi permasalahan. Yang pertama, keterbatasan waktu. Misalnya saat di kampus, waktu belajar tatap muka dengan dosen dibatasi dengan jam mata kuliah. Oleh karena itu, dengan inovasi ini kami berharap mahasiswa dapat belajar dengan video pembelajaran di luar dari jam mata kuliah tanpa takut sumber yang keliru. Yang kedua, pada saat tatap muka langsung, pada saat jam mata kuliah, pasti semua materi tidak dapat diterima dengan sempurna. Jadi, kami mempunyai solusi membuat alat untuk mengulang semua materi dengan tepat dengan video pembelajaran tanpa takut keliru dengan sumber-sumber lain karena semua sudah tersaring dan tertata dengan baik. Yang ketiga, sebagai tunjangan tambahan urgensi permasalahan, beberapa hal yang sering atau sudah terjadi dalam kehidupan berasrama hingga perkuliahan seperti barang-barang yang hilang, alarm di asrama yang sering terlambat dibunyikan, jaringan yang buruk yang membuat mahasiswa terlambat dalam presensi, dan server e-course yang sering down. Potensi atau dampak terhadap masyarakat. Potensi atau dampak terhadap masyarakat. Di sini kami akan membuat aplikasi dengan dua jenis versi akun yang berbeda, yang khusus digunakan oleh mahasiswa ITIL dan siswa SD sampai SMA di luar lingkup keluarga ITIL. Di dalam akun tersebut, fitur yang akan dipakai oleh siswa SD sampai SMA adalah fitur video pembelajaran. Dampak dari inovasi tersebut adalah dapat menambah wawasan siswa meskipun di luar pembelajaran, membantu siswa memahami materi dengan mudah, dan mempermudah siswa dalam proses belajar jika siswa tersebut tertinggal dalam pembelajaran di sekolah. Pada akun
instruksi kedua, fitur yang akan dipakai oleh mahasiswa ITIDAL adalah seperti yang tertulis pada makalah kami, yaitu fitur yang digunakan mulai dari perkuliahan dan fitur yang digunakan pada hidup berasrama. Jadi dampak yang akan diberikan oleh inovasi dapat mengoptimalkan semua hal yang ada dalam hidup berasrama hingga perkuliahan agar semua tepat waktu, terarah, dan terstruktur. Target penggunaan dalam aplikasi tersebut yang dimana dibagi menjadi 2 akun. Pada akun versi pertama akan digunakan oleh siswa-siswi SD sampai SMA yang dimana cuma bisa mengakses video serta materi pembelajaran saja dan diberi batasan mengakses dalam aplikasi tersebut. Sedangkan pada versi akun kedua akan digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa ITIDAL yang dimana akan membantu dalam proses perkuliahan seperti mencari materi-materi yang tertinggal dan disertai video pembahasan materi tersebut oleh dosen-dosen terbaik dalam bidang materi tersebut. Tidak hanya itu, pada versi akun kedua ini, mahasiswa-mahasiswi ITIDAL dapat lebih banyak mengakses daripada akun versi pertama, seperti contohnya mengakses kehidupan berasrama bagaimana caranya, peraturan, ITIDAL, dan sebagainya. Jadi, kami telah menjelaskan sekilas tentang aplikasi Delpa. Yang berikut adalah rincian dari fitur-fitur tersebut. Fitur khusus yang akan digunakan mahasiswa ITIDAL adalah seperti fitur GPS barcode, yang nantinya akan mempersingkat waktu dalam proses barcode di setiap pos satpam. Inovasi yang kami gunakan adalah dengan metode pelacakan. Jadi mahasiswa ITIDAL tidak perlu lagi barcode di setiap pos satpam, tetapi hanya dengan IP mahasiswa yang bisa dilacak, keamanan di pos satpam dapat dilakukan secara maksimal. Sederhananya, satpam dapat mengetahui lokasi kita melalui IP yang kita gunakan. Jadi, setiap proses perpindahan yang kita lakukan akan terekam di pos satpam, dan apabila IP mahasiswa tidak berada di dalam kampus pada saat pembelajaran, bisa segera ditindaklanjuti oleh satpam dan memperketat keamanan kampus terhadap siswa yang bolos dan mahasiswa yang selalu mengabaikan barcode di pos satpam. Fitur selanjutnya adalah fitur kesehatan. Fitur ini akan digunakan oleh dokter di klinik BPJS ITIDAL, seperti mencatat riwayat penyakit yang telah dialami oleh mahasiswa ITIDAL tanpa harus mencatat di kertas, dan mencatat alergi obat yang dialami oleh mahasiswa. Fitur selanjutnya adalah fitur tethering barang hilang. Fitur ini kami ciptakan agar mempermudah barang-barang yang hilang atau ditemukan dapat kembali dengan cepat ke pemiliknya. Barang-barang yang hilang akan diupload fotonya dan kapan atau ditemukannya. Ini akan mempermudah mahasiswa dan pekerjaan hak di kantin setiap harinya berkurang. Fitur selanjutnya adalah fitur presensi e-course dan JIS. Gabungan dari web tersebut dalam suatu aplikasi dapat mempermudah mahasiswa tanpa harus berpindah-pindah halaman di Google atau sejenisnya. Kami juga akan mengoptimalkan server jaringan agar tidak mengalami down saat ada kuis atau ujian-ujian penting yang akan diadakan mahasiswa ITIDAL. Jadi semua fitur yang ada di JIS saat ini dapat dipindahkan ke inovasi aplikasi yang kami buat seperti pembayaran browser atau hal-hal yang lain yang ada di JIS maupun e-course. Fitur selanjutnya adalah fitur chatting. Fitur ini bisa digunakan sebagai fitur pengganti Zimrah sebagai media komunikasi kepada dosen, grup kelas, maupun sesama mahasiswa. Fitur selanjutnya adalah fitur yang mengonfirmasikan ruang kosong. Fitur ini adalah fitur yang memberitahu tentang ruangan kelas yang kosong dan yang terpakai pada saat akademi, yaitu jam 8-5. Fitur ini dapat mempermudah mahasiswa dalam pemilihan kelas kosong jika ada diadakan pengganti kelas mata kuliah. Fitur selanjutnya adalah fitur alarm. Fitur ini digunakan di asrama agar alarm tidak dibunyikan secara manual oleh petugasnya. Fitur ini menggunakan Bluetooth untuk menggabungkan ke bel keasramaan. Fitur ini dapat mencegah keterlambatan mahasiswa untuk bangun dan semuanya dilaksanakan secara tepat pada waktunya. Selanjutnya terdapat fitur hiburan pada aplikasi seperti pada mata kuliah Indik. Kami akan membuat fitur hiburan pada 7 aplikasi seperti nonton bersama pada mahasiswa ITIDAL. Dan akan diadakan kuis-kuis berhadiah yang akan membuat aplikasi yang kami gunakan minat mahasiswa yang menggunakannya. Dan untuk wallpaper pada aplikasi akan dibuat semenarik mungkin agar mahasiswa tidak bosan untuk menggunakannya.
Fitur khusus untuk digunakan siswa SD sampai SMA. Fitur video pembelajaran seperti pada aplikasi learning video pada umumnya. Fitur ini adalah pokok dari proyek inovasi learning video. Fitur ini akan digunakan siswa untuk belajar pelajaran untuk seperti matematika, fisika, kimia, dan akan disesuaikan dengan kurikulum setiap tingkatan pendidikan. Di sini kami juga akan membuat aplikasi video pembelajaran yang tidak monoton agar para siswa tidak bosan pada saat menonton video pembelajaran. Fitur selanjutnya adalah fitur kuis. Kuis akan diadakan sekali setiap minggu dan akan ada hadiah menarik bagi setiap kuis yang diadakan. Ini tentu akan memancing atau membuat siswa untuk lebih bersemangat untuk belajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pilar-pilar City yang kami gunakan. Ada beberapa pilar City yang kami gunakan. Yang pertama yaitu decomposition and problem solving. Decomposition and problem solving adalah proses berpikir dan berstrategi dalam menentukan solusi yang efisien. Nah, di sini kami melakukan hal tersebut dalam proyek inovasi kami untuk merujuk pada perumusan masalah, yang mana kurang optimalnya pembelajaran dan penggunaan web untuk membantu pembelajaran. Setelah itu, kami melakukan penanganan masalah dalam berbagai hal melalui fitur-fitur yang kami buat. Yang kedua, ada algoritma. Algoritma adalah rangkaian langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Kami menerapkan hal tersebut dalam menyelesaikan masalah untuk merujuk pada metode kerja yang kami buat. Di sana jelaskan langkah-langkah yang kami lakukan dalam menyelesaikan setiap masalah. Langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama itu ada melakukan survei langsung terhadap siswa yang akan menggunakan aplikasi, khususnya mahasiswa ITDL. Yang kedua, melakukan diskusi tim untuk menyelesaikan masalah setelah melakukan survei. Yang ketiga, konversi ide menjadi penerapan. Yang keempat, perencanaan aplikasi. Yang kelima, pembuatan aplikasi. Yang keenam, melakukan uji coba aplikasi. Yang ketujuh, peluncuran aplikasi ke publik. Yang ke-8, melakukan sosialisasi pada berbagai sekolah yang menjadi sarana penggunaan aplikasi. Seterusnya yang ketiga, pattern recognition. Pada tahap ini kemungkinan pola dari suatu kasus. Pada kasus ini kita membuat aplikasi belajar yang bertujuan untuk mengoptimalkan pembelajaran dengan waktu yang fleksibel. Pada kasus ini pembuatan aplikasi belajar dalam membantu siswa khususnya mahasiswa ITDL dengan menerapkan fitur-fitur dalam aplikasi yang tentunya akan membuat penggunaan terlebih semangat untuk belajar. Yang keempat ada abstraction. Abstraction pada tahap ini adalah tahap yang memfokuskan pada dasar dalam suatu permasalahan. Jika siswa selalu dibekali dengan proses pembelajaran yang monoton, maka minat pembelajarnya akan berkurang. Aplikasi ini kami buat untuk membantu pada guru-guru juga dalam mengajar agar memberikan pembelajaran yang lebih inovatif melalui inovasi yang telah kami sediakan, sehingga nantinya siswa dapat menerima pelajaran dengan baik dan akan menumbuhkan semangat belajar para siswa. Metode kerja yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian tahap rancangan, kemudian tahap pembuatan aplikasi. Lanjutkan dengan tahap pengujian, apakah fitur telah sesuai dengan standar. Jika telah sesuai standar, maka aplikasi akan diluncurkan ke publik. Namun jika fitur tidak sesuai dengan standar, maka akan diupdate kembali dan diluncurkan ke publik. Sekian presentasi kami tentang inovasi yang dapat kami buat dalam mengatasi permasalahan yang ada, mulai dari lingkungan sekolah, kampus, hingga kehidupan berasrama. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Sekian presentasi kami, terima kasih.